Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan ke sebuah tempat ibadah orang Buddha, yaitu Tiantan Buddha. Di sini ada sebuah patung Buddha yang sangat besar, dan di sekitarnya itu dikelilingi dengan wisata alam yang sangat indah luar biasa. Simak videonya sampai habis. Perjalanan saya mulai dari MTR Tungchung exit B, berjalan lurus, kemudian saya akan menemukan stasiun bus dan juga tempat membeli karcis untuk naik kereta gantung atau cable car atau kereta gondola. Dan kereta gondola sendiri terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas spesial atau VIP yang dasarnya itu berlantaikan kaca sehingga kita bisa melihat ke bawahnya, atau yang lantainya itu biasa saja, jadi kita hanya bisa melihat lewat jendela saja, tidak bisa melihat ke bawah. Sesampainya di sana kita akan disuguhi pemandangan banyak sekali kerbau yang berkeliaran dan dibebaskan, tidak diikat atau tidak ada penjaganya. Tempat ini sendiri masih dalam tahap renovasi ya teman-teman. Selama ada pandemi juga tempat ini tutup lumayan lama dan baru dibuka lagi sekitar semingguan ini. Dan di sana sini kita bisa melihat masih digarisi seperti ini, tidak boleh masuk karena masih dalam tahap renovasi, belum selesai. Patung Budanya sendiri bisa kita lihat dari sini. Itu adalah Big Buddha atau patung Buddha besar yang disebut juga Tiantan Buddha, adalah patung Buddha yang terbuat dari perunggu besar, selesai pada tahun 1993 dan terletak di Ngongping, Pulau Lantau di Hong Kong. Patung tersebut terletak di dekat Biara Polin dan melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, manusia dan keyakinan. Ini adalah pusat utama agama Buddha di Hong Kong dan juga merupakan objek wisata. Dasar patung adalah model dari Altar of Heaven atau Earthly Man of Tiantan. Temple of Heaven di Beijing, salah satu dari 5 patung Buddha besar di Tiongkok. Bertahta di atas teratai di atas altar 3 tingkat. Di sekelilingnya terdapat 6 patung perunggu lebih kecil yang dikenal sebagai persembahan 6 dewa, yang berpose mempersembahkan bunga, dupa, lampu, salep, buah, dan musik kepada Sang Buddha. Ini melambangkan 6 kesempurnaan, kemurahan hati, moralitas, kesabaran, semangat, meditasi, dan kebijaksanaan yang semuanya diperlukan untuk pencerahan. Saya sekarang akan masuk ke dalam ruangan yang berada di bawah patungnya ya teman-teman. Ini seperti sebuah museum dan di sini dilarang menggunakan atau merekam video dalam bentuk apapun. Jadi saya menghormati karena ini tempat ibadahnya orang. Jadi saya di sini di dalam sini tidak bisa merekam ya teman-teman. Pemandangan di sekitar sini juga sangat cantik teman-teman. Teman-teman bisa lihat gunung di sana, saya suka sekali. Patung ini tingginya 34 meter teman-teman, atau 112 kaki. Beratnya lebih dari 250 metrik ton atau 280 ton pendek dan dibangun dari 202 keping perunggu. Selain komponen eksterior, terdapat rangka baja yang kuat di bagian dalam untuk menopang beban berat. Konon sosok tersebut dapat dilihat di seberang teluk dari sejauh Makau pada hari yang cerah. Pengunjung harus menaiki 268 anak tangga untuk mencapai Sang Buddha. Meskipun situs tersebut juga memiliki jalan berkecil berkelok-kelok untuk kendaraan guna menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Tangan kanan Sang Buddha diangkat melambangkan penghilangan penderitaan, sementara tangan kiri terbuka di pangkuannya sebagai sikap kemurahan hati. Dia menghadap ke utara, yang unik di antara patung-patung Buddha besar, karena yang lainnya menghadap ke selatan. Ada juga 3 lantai di bawah patung, aula semesta, jasa kebajikan, dan peringatan. Salah satu fitur paling terkenal di dalamnya adalah relik Buddha Gautama, yang terdiri dari beberapa jenazah yang diduga dikremasi. Hanya pengunjung yang membeli persembahan untuk Sang Buddha yang diperbolehkan melihat relik tersebut.
masuk untuk meninggalkannya di sana. Ada lonceng berukir besar bertuliskan gambar Buddha di ruang pamer. Itu dirancang untuk berdering setiap 7 menit, 108 kali sehari, melambangkan pelepasan 108 jenis gangguan manusia. Patung Buddha besar dibangun mulai tahun 1990 dan selesai pada tanggal 29 Desember 1993 yang oleh orang Cina dianggap sebagai hari pencerahan Buddha. Saat patung selesai dibangun, para biksu dari seluruh dunia diundang ke upacara pembukaan. Para pengunjung yang terhormat dari Tiongkok daratan, Hong Kong, Taiwan, India, Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, dan Amerika Serikat semuanya ikut serta dalam acara tersebut. Pada tanggal 18 Oktober 1999, kantor pos Hong Kong mengeluarkan edisi definitif perangko Tengara yang bernilai $2,5 menggambarkan Sang Buddha besar. Pada tanggal 22 Mei 2012, itu juga ditampilkan pada set 5 festival bernilai $3. Merayakan kelahiran Buddha Sakyamuni. Perusahaan MTR juga telah mengeluarkan tiket souvenir yang menampilkan foto patung tersebut. Dari sini kita bisa melihat kabel car atau kereta gantung atau kereta gondola ya teman-teman. Biara Polin dan Buddha terbuka untuk umum antara pukul 10 dan 5.30. Akses keluar Buddha tidak dipungut biaya, tetapi ada biaya masuk untuk masuk ke dalam Buddha. Pengunjung dapat mencapai lokasi dengan bus atau taksi. Saya sendiri waktu kesini dari Twin Moon, saya naik kereta menuju MTR Tung Chung, kemudian keluar melalui exit B, berjalan lurus, kemudian di situ kita bisa naik bis nomor 23 atau kita juga bisa membeli tiket untuk naik kereta gantung seperti ini teman-teman. Nah, kalau naik kereta gantung sekitar 25 menit. Kereta gantung sendiri ada yang kelas ekonomi, ada juga yang kelas VVIP seperti itu ya teman-teman. Kalau VVIP itu lantainya kaca, kita bisa melihat ke bawah. Kalau yang ekonomi itu biasa saja. Saya sendiri menggunakan bis sekitar kurang lebih lumayan lama ya teman-teman, setengah jam lebih mungkin. Kenapa saya menggunakan bis? Karena saya sudah pernah menggunakan kereta gantung, jadi saya ingin tahu yang menggunakan bis gimana ya teman-teman. Karena ini adalah saya yang kesini yang ketiga kalinya. Dan sekarang saya akan turun, saya akan lanjut ke Biara Polin. Nah, bagi teman-teman yang berniat untuk membeli souvenir, di sini ada ya teman-teman, tempatnya di pintu masuk Sang Buddha. Sekarang sekitar pukul 3:30 ya teman-teman, dan orang-orang yang naik ke atas sudah berkurang, tidak sebanyak waktu saya naik. Dan situasi di sekitar seperti ini teman-teman. Hanya perlu jalan ke depan untuk menuju ke Biara Polin. Lihatlah pintu gerbang itu, saya akan masuk ke situ. Dan lokasinya di sini teman-teman. Lihatlah, mungkin karena sebentar lagi Imlek, jadi sudah sangat indah sekali hiasan-hiasannya, sudah berbau Imlek semuanya. Dan di sini tidak harus orang yang beragama Buddha yang kesini, walaupun saya Muslim di sini diterima, mereka tahu karena teman saya juga pakai hijab. Kita boleh mengambil foto, tapi ada tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk mengambil foto. Kalau untuk sekedar masuk, mengambil video dan foto di area-area terbuka masih dibolehkan. Nah, di depan saya ini sedang ada orang sembayangan ya teman-teman.
kita sudah sampai di Biara Polin dan saya akan masuk ke dalam. Nah, suasana di dalam biara seperti ini, teman-teman. Sekali lagi ada tempat-tempat yang kita tidak dibolehkan mengambil foto dan video ya, teman-teman. Karena ini tempat ibadah orang lain, jadi kita harus menghormatinya. Jadi sebelum kita memvideo atau memfoto, kita pastikan ada nggak tulisan dilarang. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dekorasinya sangat bagus dan dominan warna merah. Mungkin karena sebentar lagi Imlek yang insya Allah jatuh pada tanggal 21 sampai 25 Januari. Nah, video ini saya ambil dari atas biara ya, teman-teman. Sedangkan di bawahnya itu adalah kafe-kafe atau rumah makan. Sebenarnya bangunan ini sudah lumayan lama ya, teman-teman. Tapi kalau dilihat sangat terawat sekali dan ukiran-ukirannya itu hampir tidak ada yang cacat, masih seperti baru. Nah, di sini ada sebuah tempat ibadah yang cukup lebar, sangat cantik sekali, namun di sana tidak boleh mengambil foto dan video. Tidak jauh dari sini, jika teman-teman pecinta bolang atau pecinta hiking atau pecinta naik gunung, di sini ada sebuah route hiking namanya Wisdom Path. Teman-teman bisa melihat petunjuknya. Wisdom Path itu kalau diartikan adalah jalan kebijaksanaan. Pada bulan Juni 2002, Daerah Administratif Khusus Hong Kong menerima sumbangan sebuah kaligrafi asli yang menampilkan Prajna Paramita Herdaya Sutra atau Sutra Hati dari Profesor Zhao Sung-i, seorang master yang terkenal secara internasional dengan prestasi luar biasa baik dalam penelitian akademik maupun seni. Yang ingin kaligrafi diubah menjadi ukiran skala besar di luar ruangan. Mahakarya tersebut direproduksi dalam bentuk prasasti kayu luar ruangan berskala besar di lereng alami di kaki puncak Lantau dekat Ngongping di Pulau Lantau. Ketenangan lingkungan alam, situs akan memungkinkan pengunjung untuk mengapresiasi mahakarya yang menggabungkan seni dan filosofi. Proyek ini selesai pada Mei 2005. Saat berkunjung ke Tiongkok pada tahun 1980, Profesor Zhao Sung-i melihat pahatan batu Buddha dari Sutra Vajrasedika Prajna Paramita di Gunung Taishan di Shandong. Ini mengilhami Profesor Zhao untuk membuat karya kaligrafi yang monumental dari Sutra Hati. Sutra Hati adalah teks berharga yang dipuja oleh penganut Konghucu Buddha dan Tao. Itu ditulis dengan cara yang sederhana dan ringkas, namun pesannya benar-benar mendalam. Profesor Zhao menyelesaikan kaligrafi Sutra Hati ini pada tahun 2002 dan mendedikasikannya untuk masyarakat Hong Kong pada bulan Juni tahun yang sama. Karya tersebut kini dihadirkan dalam bentuk pajangan prasasti kayu berskala besar di lingkungan outdoor. Kaligrafi telah diukir pada tiang kayu yang mengingatkan pada ubin bambu, Zhujian, yang digunakan untuk menulis pada zaman kuno. Untuk mencerminkan kebijaksanaan mendalam dari Sutra Hati dan memaksakan kaligrafi 2 dimensi menjadi arsitektur 3 dimensi secara alami. 38 kolom kayu dengan tulisan Sutra Hati telah diatur agar sesuai dengan topografi lanskap dan dalam konfigurasi angka 8, yaitu simbol
Ketak terhinggaan yang melambangkan ketidakterbatasan. Kolom yang terletak di titik tertinggi bukit dibiarkan kosong untuk menyarankan konsep kekosongan. Sunyata, tema kunci dalam Sutra Hati. Nah, saya dan teman saya sekarang siap-siap untuk pulang. Nah, ini cafe ya teman-teman, atau restoran. Jadi kalau teman-teman tidak membawa bekal dari rumah, tidak usah takut, di sini ada restoran, tidak akan kelaparan, yang penting teman-teman bawa uang. Sedangkan saya sendiri, karena saya sudah pastikan harganya bukan kelas saya, jadi saya membawa bekal dari rumah. Dan tadi juga waktu di MTR Tungchung saya sudah beli roti dan beli sushi, beli yitan kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi saya tidak makan di sini. Dan ini adalah toko souvenir. Keluar dari sini sudah tercium bau dupa. Rupanya di sini masih berlangsung proses sembayangan. Untuk jalan pulang itu masih sama seperti waktu kita berangkat, hanya kembali aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang beragama Buddha dan ingin melakukan sembahyangan, tidak usah repot-repot bawa alat sembahyangan dari rumah, karena di sini ada penjualnya ya teman-teman. Tapi soal harga saya tidak tahu, karena saya juga tidak menanyakannya. Di sini binatang kerbau jadi idola teman-teman. Banyak sekali yang ngajak selfie dan jadi tontonan, bener-bener laris manis. Padahal kita di Indonesia juga biasa lihat kerbau ya, tapi di sini kok kita juga jadi ikut-ikutan ngantri foto sama kerbau. Ya Allah, kadang-kadang lucu ya. Orang Hongkong tuh melihat kerbau tuh kayak aneh gitu. Dan ini teman saya kami juga habis foto dengan kerbau. Ini kenapa saya bajunya rangkep-rangkep begini ya teman-teman, panjang, karena di sini sedang musim dingin. Hari ini lumayan cerah, tapi tetap saja dingin ya. Saya juga bawa jaket di tas saya ini, karena kalau pulangnya malam bisa dipastikan sangat dingin sekali. Nah, ini teman saya, kami berdua dengan teman. Nah teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan menuju stasiun kereta gantung atau cable car atau kereta gondola. Di sini nuansa Cinanya sangat kerasa sekali dan banyak sekali deretan penjual-penjual unik, seperti satu toko itu menjual sumpit. Jadi dalam satu toko itu tidak menjual barang lain kecuali sumpit yang dimodifikasi sedemikian rupa, unik-unik, cantik-cantik. Seperti ini adalah toko-toko souvenir yang berderet ini teman-teman. Tapi saya tidak masuk karena memang saya tidak membawa uang. Maksudnya harganya itu pasti mahal dan saya tidak ada niat untuk membeli, jadi saya langsung saja. Nah, seperti ini teman-teman suasananya. Ini adalah toko sumpit yang aku ceritakan tadi. Dan semua toko-toko memang didesain sedemikian rupa untuk menarik pengunjung.
Bagi teman-teman pecinta shopping, di sini sangat cocok teman-teman, banyak sekali barang-barang unik. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman minat berkunjung ke sini? Kalau teman-teman tidak mau bau bensin dari bus, teman-teman bisa naik kereta gantung. Lamanya itu 25 menit kurang lebih. Dan tiketnya itu kalau harga normal 315, tapi sering ada diskon loh, terutama kalau lagi ulang tahun. Dari harga 315 itu bisa menjadi $40. Naik kereta gantung udah pulang pergi hanya $40. Murah sekali ya teman-teman. Tapi nunggu teman-teman ulang tahun dulu, dan kalau bonusannya masih ada. Jujur kalau ngomongin wisata, di Hong Kong dengan di Indonesia itu sangat beda jauh teman-teman. Di Hong Kong itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Indonesia. Karena di sini, seberapa tingginya kita naik gunung, seberapa jauhnya kita naik kereta, ketemunya itu kalau nggak patung, air, bebatuan, bunga, yang ada yang lain teman-teman. Tidak seperti di Indonesia, kita mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang sangat indah. Nah, ini adalah pohon buatan ya teman-teman. Biasanya menjelang Imlek digantungi banyak sekali amplop merah yang tentu saja kosong, gak ada isinya, hanya sekedar untuk simbol. Dari sini kalau teman-teman berjalan lurus sedikit lagi ke depan, sudah menemukan stasiun kereta gantung. Dari sana bisa naik tiket dan langsung menuju kereta gantungnya. Nah, dari sini juga kelihatan patung Buddha yang berdiri dengan gagahnya, berwibawa sekali. Saya sangat mengagumi arsitekturnya, lihatlah teman-teman. Baiklah, bolangnya untuk kali ini saya sudahi sampai di sini. Lihatlah, sunsetnya sangat indah sekali. Saya dan teman saya sudah ada di dalam mobil sekarang ini. Buat teman-teman yang menyimak videonya sampai habis, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk hadir dan supportnya. Dan tunggu saja, saya pasti berkunjung kembali ke channel teman-teman. Untuk kali ini videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat support dan hadirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.